Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, 3 sekolah dasar di Makassar ditutup oleh seseorang yang mengklaim memiliki lahan tempat sekolah tersebut berdiri, yakni SD Impres Pajayang, SD Negeri Pajayang, dan SD Impres Sudiang. Insiden ini terjadi pada 16 Juli 2024, mengakibatkan terhentinya kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Penutupan sekolah secara mendadak yang dilakukan sekitar pukul 1 malam ini membuat para staf sekolah dan masyarakat sekitar terkejut karena tidak ada tanda-tanda yang dirasakan oleh masyarakat setempat akan kehadiran orang yang melakukan penutupan ketiga sekolah dasar ini. Penutupan dan penyegelan sekolah ditandai dengan spanduk yang tersebar di gerbang dan di lingkungan sekolah, bahkan gerbang akses keluar masuknya siswa digembok oleh para pelaku. Kejadian ini membuat proses belajar mengajar di 3 sekolah dasar menjadi terhambat, yang bahkan merugikan lebih dari 1.000 siswa yang ada di sekolah dasar tersebut. Berdasarkan informasi dari Kepala Sekolah SD Impres Pajayang, penutupan sekolah ini sudah berlangsung selama 3 kali. Kejadian pertama terjadi pada tahun 2017, kedua kalinya terjadi pada akhir tahun 2023, dan untuk ketiga kalinya terjadi pada 16 Juli 2024. Ia juga menyebut bahwa penggugat ini sudah menang 3 kali, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan juga menang di Mahkamah Agung. Namun pemerintah kota masih ingin meninjau kembali putusan Mahkamah Agung yang masih sementara dalam proses peninjauan oleh pemerintah kota. Apakah masih ditolak atau sudah diterima? Baik pemirsa, dapat kita saksikan saat ini saya sedang berada di SD Impres Pajayang yang bertepatan langsung dengan SD Impres Sudiang dan SD Negeri Pajayang. Dapat kita saksikan adik-adik siswa di sini masih terus semangat menjalankan aktivitas belajarnya di tengah situasi sekolah yang akan ditutup. Lantas bagaimana upaya yang akan ditawarkan oleh pihak sekolah dan pemerintah Kota Makassar untuk mengatasi hal ini? Menurut saya perlu juga ahli waris memahami, karena ini kan masih berproses itu peninjauan kembalinya. Pemerintah kota siap membayar setelah ada putusan peninjauan kembali yang dilakukan pemerintah kota. Begitu penyampaiannya waktunya ditutup kemarin yang kedua, iya. Tapi sekarang mungkin belum ada putusan PK. Akhirnya pemerintah kota juga belum berusaha membayar. Iya. Pak, jadi ini ahli warisnya mengklaim bahwa lahan ini lahan dia atau bagaimana, Pak? Iya, ada pegangannya kalau tidak salah rincik. Iya, rincik. Iya. Belum. Jadi bentuk rinci. Tapi kuat itu karena pikir sampai di Mahkamah Agung. Jadi putusan Mahkamah Agung itu saya lihat karena ada juga tembusannya ke kita-kita ini. Dia suruh bebaskan 1.250.000 Bu Haji per meter. Dari gugatan 81 are yang gugatannya. Berarti hampir 9 M mungkin ya. Iya, yang disuruh bayarkan kalau menurut putusan Mahkamah Agung. Tapi peninjauan kembali ini pemerintah kota belum ada keputusannya. Jadi saya sebagai kadis pendidikan, tentu kan kita, artinya memang dia katakan bahwa ada putusan pengadilan. Nah kita kan sudah menyampaikan bahwa kita tunggu pemerintah kota ini kan masih kita peninjauan kembali. Berarti kan ada upaya hukum. Artinya kan selalu saya katakan sebagai kadis pendidikan saya bukan mahli dalam hukum. Apabila ada VK, kita melakukan peninjauan kembali, berarti kan ini mentah. Nah sekarang, kalau VK itu nanti dikabulkan pemerintah kota, baru kita membayarkan itu kerugian negara. Nah saya sekarang bertanya seperti ini. Sekolah SD Impres ini, tentu kan ada sejarah pada saat pendirian, waktu zaman dulu. Dan kami paham tentang lokasi yang ada di sini sebagai kadis pendidikan. Kami paham. Dulu waktu saya masih di dinas pendidikan, ini kan belum ada jalanan, belum ada apa-apa di sini, ya kan? Nah sekarang
Tentu kan lahirnya ini Impres dulu itu kita tahu bahwa sekolah Impres dulu waktu zaman Orde Baru ada kan fasilitas pendidikan siapapun yang mau mewakafkan atau mewariskan terhadap untuk suatu pendirian sekolah. Nah, inilah yang terjadi. Itulah rata-rata bangunan Impres itu adalah wakaf atau ada pemberian dari tokoh masyarakat yang punya lahan untuk itu dirinya sekolah. Pertanyaan saya, kenapa bukan dari dulu? Ya kan? Pertanyaanku, kenapa bukan dari dulu? Karena kami paham lokasi ini, bahwa lokasi sebelum ada jalanan, belum ada apa-apa. Saya tahu sekolah di sini, bahwa dulu itu masih kandang kambing, masih kita lihat di masih kebun-kebun kan itu lewat kita di ini. Ya kan? Kenapa pada saat sekarang baru mau digugat? Artinya setelah ini ada nilai yang lebih besar yang dilakukan. Melihat kejadian ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar langsung turun ke lokasi untuk melihat kondisi penyegelan dan penutupan sekolah yang dilakukan oleh inisiasi mahasiswa Biringkanaya. Kadis Kota Makassar bersama pemerintah dari Dinas Pertanahan Kota Makassar yang hadir langsung melakukan pencopotan seluruh spanduk yang dipasang oleh para pelaku penyegelan ini. Dengan hadirnya Kadis Kota Makassar ini, diharapkan dapat memberikan ketenangan kepada para guru, siswa, dan orang tua yang khawatir akan kelanjutan pendidikan anak-anak mereka. Dengan adanya kejadian ini, juga diharapkan pemerintah Kota Makassar segera menemukan solusi agar kegiatan belajar mengajar bisa kembali normal seperti biasanya. Andrea Ririn Karina, Andi Muhammad Safrisal, Unhas TV. Sejumlah teknologi inovatif untuk perpustakaan dipaparkan dalam sebuah workshop yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Hasanuddin. Dihadiri oleh Kepala Perpustakaan se-Sulawesi Selatan, kegiatan ini hadirkan langsung narasumber dari biblioteka. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Perpustakaan Universitas Hasanuddin berkolaborasi dengan biblioteka menyelenggarakan Lokakarya Advancing Library dengan tema A Workshop on Future Ready Solution for Excellence in Indonesia by Biblioteka. Kegiatan ini berlangsung di Aula LPMP Unhas pada Selasa 16 Juli 2024. Kepala Perpustakaan Unhas, Dr. Firenziana Getrida Junus SSM Hum mengatakan kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan biblioteka untuk pemanfaatan teknologi inovatif di perpustakaan. Ya, jadi hari ini kita kerjasama dengan biblioteka. Seperti tadi, biblioteka ini adalah penyedia teknologi RFID dan banyak sekali teknologi yang sangat dibutuhkan untuk perpustakaan di masa mendatang gitu. Karena kan kita tahu sekali bahwa perpustakaan dengan banyak permasalahannya, dan apalagi kita tahu sekarang teknologi terus berkembang. Jadi harus kita mengikuti perkembangan teknologi ini. Nah, kami bekerja sama dengan biblioteka mengadakan workshop untuk memberikan pengetahuan juga, bukan cuma untuk orang Unhas, tetapi juga hampir seluruh perpustakaan perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Sulawesi Selatan. Karena kita tahu Unhas kan menjadi patronnya, benchmarknya gitu, mark bagi hampir seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia Timur, terutama di Indonesia Timur. Jadi kita memang membutuhkan punya peran. Kita harus memainkan peran sebagai sumber pengetahuan mungkin, sumber ilmu mungkin, sumber informasi mungkin ya. Jadi memang ini yang hadir ini kan ada sekitar 40 lebih perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia, di Sulawesi Selatan. Jadi kita memang sengaja supaya semakin Unhas punya pengaruh, punya yang besar ya kepada Sulawesi Selatan tentunya. Hadir 2 orang narasumber dari biblioteka, Ken Eng sebagai Sales Leader Greater China dan Southeast Asia, dan Melissa Kwan sebagai Business Development Manager. Keduanya memaparkan tentang sejumlah teknologi inovatif untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan perpustakaan, khususnya dari segi keamanan koleksi dan efisiensi tenaga kerja, serta kemudahan akses bagi pengunjung perpustakaan. My name is Ken Eng. I'm the sales leader for Biblioteca Greater China and Southeast Asia. We are globally we are the biggest library automation vendor in the world. Yep. So year to date we
service more than 30,000 libraries worldwide. We aim to cater to library at different stages of their journey. That means from the old check card to RFID, total full automation. So whatever stage any library is at, we have the right solution and product to enable them to reach the journey of full automation in the near future. So basically just now during the presentation, I have actually shared various solutions. So just bear in mind that those solutions are actually to help library to actually be more relevant, because if you keep using the current like barcoding or even just the normal traditional stamp card, you do not actually give the library patrons the new things. They want to see new things, and they hope that they can use a library to be a more relevant place. Okay, and by using technology like those that I have showed, it will actually make them want to come to your library more. Yeah, so actually those solutions that I have actually shared, right, will actually help library to become more relevant, and also help you to actually extend the outreach to your patrons. So for example, some solutions are actually, they can actually do self-service by themselves. Yeah, they don't need to actually depends on the library staff. And library staff very often, right, they actually have a lot of work to do, and it's not just about those like helping patrons to do borrowing and also reshelving. They have a lot of things to do, so it actually free them. Our solutions are actually aiming to free the time of the library staff to do other more important things that they are actually they are actually supposed to do when they first being employed. Selain itu, turut hadir Direktur Utama CV Sagung Seto, sebuah penerbit dan toko buku yang juga merupakan penyedia jasa layanan otomatisasi di perpustakaan. Peserta dalam kegiatan ini merupakan kepala-kepala perpustakaan sesulsel Bar. Topik utama dalam kegiatan ini ialah penerapan teknologi RFID atau Radio Frequency Identification di perpustakaan yang dapat memudahkan untuk mengorganisir sirkulasi peminjaman buku serta memungkinkan untuk melakukan self-service. Selain pemaparan materi, peserta juga mempraktekkan langsung penggunaan RFID yang telah dipaparkan. Perpustakaan kita itu waktu pertama saya disodorkan itu kan luar biasa. Kami baru tahun kemarin, sebenarnya sih tahun 2022, tapi itu baru pengadaan. Terus kami ya seperti tadi saya sampaikan di materi, yang pertama dilakukan adalah memasang tag ya, stiker yang memancarkan radiofrekuensi itu. Kemudian itu setelah berjalan dan sekaligus juga menginput data koleksi, itu kita gunakan workstation, ada alat yang tadi diperlihatkan. Lalu itu yang kita punyai. Lalu ditambah lagi di tahun kemarin 2023 itu kita tambah stikernya, kita tambah juga workstationnya supaya pekerjaannya jadi lebih cepat, karena kan kalau cuma satu workstation jadi lambat ya, 2 workstation. Setelah ada 2, kami bikin self check atau mesin peminjaman mandiri. Ini sudah ada di perpustakaan dan sudah bisa digunakan, walaupun memang masih perlu penyesuaian. Saya kira itu. Perpustakaan Unhas sendiri telah menerapkan teknologi ini sejak tahun 2023 lalu, dan hingga saat ini masih terus dikembangkan penerapan teknologi lainnya. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, paduan suara mahasiswa Universitas Hasanuddin kembali mencetak prestasi gemilang di kancah internasional. PSM Unhas berhasil meraih juara 1 kategori Folklore and Indigenous Music with Choreography pada ajang 13 World Choir Games yang digelar di New Zealand. Atas kemenangan ini, 40 negara turut berdiri menghormati lagu Indonesia Raya saat dikumandangkan. Paduan suara mahasiswa atau yang dikenal PSM Universitas Hasanuddin kembali menoreh prestasi dalam ajang seni internasional. PSM Unhas berhasil meraih juara 1 kategori Folklore Indigenous Music with Choreography pada ajang 13 tahun World Choir Games yang digelar di New Zealand pada Kamis hingga Minggu 14 Juli 2024.
PSM Unhas mengikuti 2 kategori lomba, yakni Folklore Indigenous Music a cappella dengan lagu Ini Nawa dari Bugis, Si Patokaan dari Minahasa, dan Yang Korampe Yangko dari Papua. Sementara kategori Folklore Indigenous Music with Choreography, lagu yang dinyanyikan adalah Patende serta Langkan Maega dari Toraja. Atas penampilan yang memukau, PSM Unhas berhasil mengalahkan 40 negara yang berkompetisi dengan perolehan nilai yang nyaris sempurna 91,50 poin. Kemenangan itu membuat ribuan orang dari 40 negara turut berdiri menghormati lagu kemerdekaan Indonesia Raya saat berkumandang. Persiapan-persiapan yang kami lakukan yaitu pertama-tama kami mengadakan seleksi penyanyi. Setelah itu kami melakukan latihan secara intensif selama kurang lebih hampir setahun. Di samping itu tentu kami juga melakukan penggalangan dana, yaitu salah satu yaitu dengan mengadakan konser di Hidayah. Kami juga melakukan persiapan-persiapan berkas seperti menyediakan paspor, visa, dan lain-lain. Perasaan kami setelah meraih prestasi pada kompetisi tersebut tentu merasa sangat bangga karena pada saat penyerahan medali dinyanyikan lagu Indonesia Raya dan dikibarkan bendera merah putih yang mana seluruh hadirin yang terdiri dari ribuan orang dari berbagai negara turut memberi penghormatan dan apresiasi kepada lagu Indonesia Raya dan prestasi yang telah kami raih. Harapan kami ke depan tentu kami akan mencoba mengikuti kategori-kategori yang berbeda dan kami akan mengikuti lagi kompetisi-kompetisi tingkat internasional dengan level-level yang lebih tinggi. Ajang tertinggi paduan suara ini merupakan ajang tahunan yang rutin diikuti oleh PSM Unhas. Tahun 2023 kemarin juga berhasil meraih juara 1 pada kategori yang sama. Saat itu, PSM Unhas mewakili nama Indonesia berhasil memperoleh nilai 92 dan 95,50 poin. Tentu prestasi luar biasa yang ditorehkan PSM Unhas membuat instansivitas akademik dan masyarakat Indonesia berbangga. Apalagi PSM Unhas tak hanya membawa nama universitas, melainkan nama negara Indonesia. Zulkarnain, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.